Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya di Syam Mawardani Channel. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mawardani Syam, mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dilatasi waktu pada materi pembelajaran relativitas khusus Albert Einstein. Sebelum kita membahas mengenai dilatasi waktu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai relativitas. Teori relativitas adalah teori mengenai kecepatan cahaya berdasarkan percobaan Michelson dan Merle bahwa besar kecepatan cahaya sama untuk semua arah dan berlaku untuk semua tempat di jagat raya ini, dengan tidak bergantung pada jarak sumber maupun pengamatnya. Pada teori relativitas khusus ini terdapat dua postulat. Postulat pertama, yaitu hukum fisika, dapat dinyatakan dalam persamaan kerangka acuan inersia. Postulat yang kedua, yaitu kecepatan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak tergantung dari keadaan pengamat itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dilatasi waktu. Sebelumnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terlihat dua orang pemuda kembar, anggap saja bernama Farhan dan Firhan. Farhan ditugaskan untuk pergi ke bulan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di bulan. Setelah beberapa tahun kemudian, Farhan kembali ke bumi dan bergegas untuk menemui saudara kembarnya, yaitu Firhan. Namun saat menemui Firhan, Farhan sangat terkejut. Kenapa? Karena Firhan terlihat lebih tua darinya. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dilatasi waktu. Nah, sebenarnya apa sih dilatasi waktu itu? Nah, dilatasi waktu adalah peristiwa perubahan atau selisih waktu orang yang relatif bergerak menurut orang yang relatif diam. Dilatasi waktu dapat dinyatakan dengan persamaan delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T merupakan selang waktu menurut pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Delta T0 selang waktu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian. Nah, ingat, untuk delta T tadi itu menurut pengamat yang bergerak, sedangkan delta T0 itu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian. Nah, V di sini adalah kelajuan gerak relatif dan C merupakan kecepatan cahaya yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah dimengerti mengenai dilatasi waktu ini? Baik, kita lanjut. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Dua anak kembar A dan B. Anak A berkelana di antariksa dengan pesawat ruang angkasa yang berkecepatan 0,8 C. Setelah 12 tahun berkelana, A pulang ke bumi. Maka, menurut B, perjalanan A telah berlangsung berapa tahun? Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, yang diketahui pada soal yaitu delta T sama dengan 12 tahun dan V kuadratnya sama dengan 0,8 C. Dan yang ditanyakan yaitu delta T0-nya. Karena yang ditanyakan adalah delta T0-nya, maka rumusnya yaitu delta T0 sama dengan delta T akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat.
Maka penyelesaiannya yaitu delta T0 sama dengan 12 tahun akar 1 kurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Sehingga delta T0 sama dengan 12 tahun akar 0,36. Nah, kenapa bisa akar 0,36? Karena 0,8 pangkat 2 sama dengan 0,64 dan 1 kurang 0,64 sama dengan 0,36. Jadi 12 tahun kali 0,6. Nah, 0,6 ini merupakan akar dari 0,36 sama dengan 7,2 tahun. Nah, jadi perjalanan A telah berlangsung selama 7,2 tahun. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.